Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, serta dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika kamu dibenci, dikucilkan, dan namamu dicela, serta ditolak demi Putra Manusia. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, selamat sore. Kalau saya memberi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian uang 271 triliun, enggak korupsi kalau ini. Siapa yang senang? Angkat tangan. Wow, izin, ngaku aja. Enggak ada yang enggak angkat tangan. Senang semua? Oh, senang. Saya bohongi kok senang toh. Oke, senang. Pertanyaan berikutnya, bahagia enggak? Emang apa bedanya? Saya tambah, kalau saya ajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian makan sampai kenyang, muntah sepuasnya, siapa yang senang? Angkat tangan. Dibijuki maneh gelem. Senang ya? Ya, kurang lebih lah sama gitu. Bahagia enggak? Makan sampai penuh, perutnya sampai keras gitu. Sampai enggak genjur-genjur lagi gitu. Bahagia enggak? Enggak. Ada yang bahagia? Oke. Kalau seumur hidup, sepanjang hidup, semuanya selalu merasa senang, enggak pernah sedih, enggak pernah nangis, senyum terus, siapa yang senang? Kayaknya enggak mungkin deh ya. Mosok iya enggak nangis gitu. Pertanyaan saya adalah, bahagia enggak kalau seluruh hidup
tidak ada masalah, seluruh hidup tersenyum, seluruh hidup senang terus, dan seterusnya. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, ada bedanya merasa senang dengan merasa bahagia. Mungkin dapat uang sebanyak itu senang, tapi kalau habis nggak senang lagi. Mungkin makan sebanyak apapun senang, tapi kalau makanannya habis dan besok nggak bisa makan gitu, misalnya, nggak senang lagi. Kalau di dalam hidup selalu gembira, nggak ada masalah, selalu senang, selalu tersenyum, mungkin senang. Tetapi ketika ada masalah yang muncul, tidak senang lagi. Tetapi lain halnya dengan ungkapan bahagia. Bahagia menurut saya adalah sebuah kondisi batin, disposisi hati yang ketika berhadapan dengan segala sesuatu di dalam hidup kita, mau yang menyenangkan ataupun yang tidak, mau yang menyedihkan ataupun menyenangkan, mau makannya banyak atau makannya sedikit, mau uangnya banyak atau utangnya banyak. Ketika hati mampu merasa bahagia, maka semuanya akan dijalani. Dan kebahagiaan itulah yang ditekankan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini. Maka bahasanya adalah, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Bukan bersenang-senanglah hai kamu yang miskin, karena kamu empunya kerajaan Allah. Tetapi berbahagialah kamu yang miskin, karena kamu yang empunya kerajaan Allah. Maka semua kata-katanya adalah kata-kata berbahagia. Walaupun miskin, walaupun lapar, walaupun menangis, walaupun dibenci, dikucilkan, dicela, walaupun mengalami banyak tantangan di dalam hidup, dalam segala situasi dan kesulitan-kesulitan itu, kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk berbahagia. Sudah gila Pak Tuhan Yesus itu. Nangis kok disuruh bahagia, lapar kok disuruh bahagia, miskin kok disuruh bahagia. Apa-apaan ini? Pergi saja, pulang dari gereja sana. Enggak, kan belum selesai misanya. Tuhan Yesus mau menekankan sebuah sikap hidup yang mau meletakkan segala sesuatu di dalam hidup kita, susah senangnya, sehat sakitnya, tertawa dan menangisnya, hanya di dalam Tuhan Allah saja. Maka dalam bacaan pertama yang tadi kita dengarkan tadi dalam kitab Nabi Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Kita disebut bahagia ketika kita meletakkan hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Bukan dari kekayaan kita, bukan dari pujian orang lain. Siapa yang enggak senang dipuji? Siapa yang enggak senang misalnya dapat posisi jabatan yang tinggi dalam pekerjaan misalnya, atau dalam pemerintahan misalnya. Tetapi sungguhkah hal-hal itu, uang, makanan, tertawa terus, gila jadinya, sehat terus, dan seterusnya, sungguhkah segala sesuatu itu membuat hati kita mampu berbahagia? Maka berbahagia adalah sekali lagi meletakkan segalanya di dalam tangan Tuhan, yang seringkali sayangnya kehendak Tuhan tidak mudah kita pahami. Kalau hidup kita merasa sulit, kalau kita harus menangis,
kalau kita harus menahan lapar, kalau kita harus miskin, kalau kita harus merasa kesulitan, dicela, diejek, dihina. Kalau kita mengandalkan Tuhan saja, kalau kita meletakkan hidup kita hanya kepada Tuhan saja, saya yakin itulah yang disebut dengan berbahagia. Sebaliknya, kalau kita menggantungkan hidup kita hanya kepada harta duniawi, hanya makanan-makanan yang enak, hanya kepada jabatan-jabatan yang tinggi, hanya kepada ucapan-ucapan pujian, rasa terima kasih dari orang lain, dan mengandalkan kekuatan kita sendiri, mau seberapa lama kita berhadapan dengan itu semua? Bukankah dengan mudah semuanya itu bisa diambil dari kita? Tetapi satu-satunya yang tidak akan pernah bisa diambil dari hidup kita hanya Tuhan sendiri. Penyertaannya, Dia yang setia, Dia yang berjalan bersama dengan kita, Dia yang menemani kita dalam kesulitan-kesulitan kita, dan layaklah kita meletakkan hidup kita hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Maka walaupun dalam karya pelayanan misalnya kita dihina, kita dicela, kita tidak dianggap keberadaannya, tidak apa-apa. Lakukan semuanya hanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Walaupun kita sering merasa kesulitan dalam kehidupan kita, letakkan seluruh hidup Anda hanya di dalam Tuhan saja. Dan biarlah Tuhan bekerja di dalam hidup Anda. Dan di tahun 2025 ini, sebagai seorang peziarah pengharapan, kita diajak untuk terus meletakkan hati, harapan, iman kita, dan kasih kita hanya di dalam tangan Tuhan saja. Dan dengan cara itu, kita menjadi berbahagia dan bukan menjadi celaka. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.